Telah terjadi penemuan yang menakutkan di Gunung Sinai di Arab Saudi, yang menghubungkan kembali ke fakta bahwa Tuhan benar-benar membelah Laut Merah. Beberapa profesor di Universitas Arizona baru-baru ini dikonfirmasi menggunakan penanggalan karbon bahwa kisah Tuhan membelah Laut Merah untuk membuat jalan bagi Musa dan orang-orang Israel tidaklah dibuat-buat. Tapi bagaimana tepatnya penemuan di Arab Saudi terkait dengan kisah Musa? Mari kita telusuri. Beberapa bukti menguatkan kisah Musa. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyegarkan ingatan Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Allah berbicara kepada Musa melalui dalam bentuk nyala api di tengah-tengah semak dan menyuruhnya untuk pergi ke Mesir dan memerintahkan Firaun untuk membebaskan rakyatnya. Firaun keras kepala dan tidak membiarkan siapapun pergi begitu saja. Jadi Tuhan mengirim 10 tulah supaya Firaun mendengarnya. Dia akhirnya menuruti perkataan Tuhan dan membiarkan orang-orang Israel pergi. Namun, hal itu tidak lama ketika hatinya tiba-tiba berubah. Dan dia memutuskan untuk mengejar Musa dan orang-orang Israel dengan 250.000 armadanya dengan kereta tempur yang ditarik kuda. Kita tidak bisa membayangkan betapa takutnya orang-orang Israel ketika di satu sisinya ada lautan yang besar dan di sisi lainnya ada Firaun yang haus akan darah. Nah, coba tebak apa yang terjadi. Tuhan menyuruh Musa untuk merentangkan tangannya di atas Laut Merah. Dan ketika dia melakukannya, Laut Merah terbelah dua dan ada jalan yang jelas bagi orang-orang Israel untuk menyeberang dengan aman ke sisi lain. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda kelihatan seperti apa dasar laut yang dimulai dari pantai Nuweiba di Mesir sampai ke Arab Saudi di mana terdapat Gunung Sinai. Jika Anda melihat topografi di kawasan ini, Anda akan menyadari bahwa itu adalah semacam jembatan laut 33 meter di bawah air. Menurut beberapa penelitian, kawasan jembatan laut ini cukup luas untuk menampung 2 juta orang Israel. Tetapi tahukah Anda apa yang mereka temukan di jembatan laut ini? Alkitab memberitahu kita bahwa orang Mesir bahkan berani mengikuti Musa dan orang Israel ke laut yang terbelah. Roda kereta mereka mulai tersumbat dan lepas. Hal ini tidak menghentikan mereka, dan mereka mulai menyusul pada saat orang Israel mencapai sisi lain. Dan orang-orang Mesir masih berada di tengah 2 tembok besar air tersebut. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tangannya lagi, dan segera setelah dia menuruti perintah Allah, air kembali bersatu memusnahkan seluruh orang Mesir dan kereta perang mereka. Kembali ke percakapan sebelumnya, kita akan melihat apa yang ditemukan di jembatan laut, dan Anda beritahu saya, kelihatan seperti apa formasi karang ini. Ini terlihat seperti roda kereta. Benda ini ditemukan saat penyelam turun dengan alat pendeteksi logam. Mereka menemukan pola melingkar yang konsisten dengan bentuk sebenarnya yang pada umumnya ditemukan di roda kereta perang. Jika Anda adalah ateis terbesar di bumi, Anda harus mengakui bahwa itu adalah bukti yang cukup kuat. Sekarang ini sangat penting. Selama bertahun-tahun, tujuan wisata populer dari Gunung Sinai berada di Sharm el-Sheikh di Mesir. Disitulah semua orang pergi, disitulah semua orang percaya gunung itu berada. Tapi sekarang, ketika kita melihat bukti ini yang akan saya tunjukkan kepada Anda dalam video ini, dan saat kita mendengarkan apa yang orang-orang Arab Saudi telah katakan selama bertahun-tahun, mereka mengklaim bahwa tidak ada Gunung Sinai di negara mereka di Arab Saudi. Sekarang, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Dengarkan penjelasan pilot Amerika ini, apa yang dilarang lakukan oleh dia di tahun 1940-an ketika dia berada di Arab Saudi. And we're talking about where the real Mount Sinai is located. I had no idea that someone as far back would have seen the mountain and had been told that the mountain was the holy mountain of Moses. Well, they've forbidden me to fly around it.
and it was off limits. I'm going to bring out a map, Yes. and this map is of the area that you were flying around in. Can you show me the area that you were flying around? Yeah, they told me it was Mount Sinai, that it was the mountain of Moses. I think God let me fly around it. That's what I think. I think He let you and me both live. And did it touch your heart to have that? Still does. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda beberapa bukti yang sangat meyakinkan bahwa ini bisa jadi Gunung Sinai yang sebenarnya. Di Al-Bad di Arab Saudi, ada situs arkeologi bernama Sumur Musa. Sumber-sumber Islam yang berasal dari tahun 900 Masehi mengklaim bahwa ini adalah sumur tempat Musa menyirami ternaknya dan bertemu dengan putri-putri Yitro. Tapi bagaimana dengan ini? Dalam Alkitab, kita membaca tentang Musa dan Israel menemukan gurun yang indah ini, oasis yang diberi nama Elim. Di Elim ada banyak mata air dan 70 pohon palem. Jadi sekarang lihatlah pohon-pohon palem yang ditemukan secara wajar dekat dengan yang seharusnya Gunung Sinai. Dan apa yang penduduk setempat namakan selama bertahun-tahun mengenai daerah ini. Mereka juga menyebutnya Elim. Tapi ini beberapa lagi bukti kuat untuk Anda. Kita tahu bahwa Musa setelah menuliskan hukum-hukum Allah dalam kitab perjanjian, mengatur sebuah mezbah untuk korban bakaran. Nah, ini adalah altar kuno yang terbuat dari batu yang belum dipotong seperti yang Tuhan tentukan. Dan ketika itu digali bertahun-tahun sebelumnya, tahukah Anda apa yang mereka temukan? Sisa-sisa dari banyak hewan. Kita juga mengetahuinya karena orang Israel tidak taat. 3.000 orang dibunuh dan beberapa benar-benar percaya bahwa batu nisan di sini merupakan batu nisan dari mereka yang menyembah lembu emas. Jika Anda melihat di sini, Anda dapat melihat apa yang tampak seperti lesung itu tersebar di sekitar Gunung Sinai dan menjadi spekulasi mungkinkah ini lesung yang digunakan untuk menggiling mana setiap hari. Dan di sini, di dalam area arkeologi, kita lihat ukiran pada batu karang yang cukup jelas merupakan pemujaan berhala. Tidak hanya penyembahan berhala yang telah terekam di sini, tetapi juga telah ditemukan menorah Ibrani kuno di batu karang di sekitar Sinai, yang lagi-lagi merupakan bukti yang lebih mungkin bahwa orang-orang Israel pernah berada di sini. Dan ini faktanya Gunung Sinai yang sebenarnya. Tapi inilah yang agak menakutkan. Menorah ini telah dihapus. Dan kita tidak tahu alasan mengapa orang-orang berusaha menghilangkan bukti ini. Yosefus, ahli sejarah Yahudi, mengatakan bahwa batu Horeb sangat besar sehingga tidak dapat dipindahkan. Dan batu belah di sini diperkirakan tingginya antara 40 atau 60 kaki. Dan di dalam batu itu halus dengan alur yang jelas, menunjukkan semacam erosi air yang agak aneh ditemukan di tengah-tengah gurun di Arab Saudi. Tetapi yang paling menarik dari semuanya, batu ini ditemukan di kaki Gunung Sinai. Apakah batu Horeb itu? Nah, ketika orang-orang Israel berada di padang belantara, mereka mulai merasa sangat haus, sehingga mereka mulai mengeluh kepada Musa. Dan berserulah Musa kepada Tuhan, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini?" Inilah tanggapan Tuhan dalam Keluaran 17 ayat 6. Jadi Musa menaati Tuhan dan memukul batu itu, dan dari situ mengalir air yang melimpah, dan orang-orang meminumnya dan menjadi puas. Sekarang kembali ke batu Horeb. Ketika saya melihat ini untuk pertama kalinya, saya tidak dapat mempercayai mata saya. Anda lihat, ribuan tahun yang lalu di padang gurun, ketika kita melihat batu Horeb, Tuhan sedang menunjukkan gambaran tentang salib. Bagaimana saya mengetahuinya? Karena Rasul Paulus berkata bahwa batu itu adalah Kristus. Anda lihat ketika Musa adalah manusia yang tidak sempurna memukul batu itu. Itu adalah gambaran tentang ketika Kristus akan dipukul oleh manusia yang tidak sempurna. Di sana, di atas kayu salib, Tuhan Yesus Kristus ditindas, dipukuli, dianiaya oleh para pendosa, sehingga Anda dan saya dapat memiliki pengampunan dosa. Tuhan Yesus Kristus hancur.
paku menembus tangan dan kakinya. Mahkota duri menembus sampai tengkorak kepalanya. Jenggotnya dicabut. Di sana Tuhan Yesus Kristus berdarah dan mati sehingga kita bisa diampuni. Dan seperti batu itu terbelah dua dan air mengalir keluar darinya. Air yang berlimpah. Ketika tubuh Tuhan Yesus Kristus dihancurkan, ketika dia juga mempersembahkan dirinya sebagai kurban dari hidupnya yang rendah, air kehidupan yang berlimpah itu, dan seperti air di Horeb yang gratis. Jadi air ini gratis. Air itu, sungai pengampunan itu, mengalir keluar dari kehidupan Kristus benar-benar gratis. Dan saya bertanya kepada Anda hari ini, apakah Anda haus? Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan minum airnya, karena Yesus Kristus adalah batu karang keselamatan kita. Alkitab juga menyebut Yesus sebagai batu penjuru. Dan apakah batu penjuru itu? Itu adalah batu karang yang para tukang bangunan gunakan untuk membangun segala sesuatunya sebagai dasar. Itu adalah batu fondasi, dan segala sesuatu lainnya bergantung pada batu penjuru tersebut. Dan saya ingin bertanya, apakah Anda membangun hidup Anda di atas Tuhan Yesus Kristus? Atau apakah Anda membangun hidup Anda di atas hal-hal lain? The Saudi Arabians neglected this and claimed that Mount Sinai was in their country. There are some strong shreds of evidence that suggest that the real Mount Sinai is in Saudi Arabia.